10 alasan kenapa laki-laki itu wajib sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, karena Allah sendiri yang langsung memerintahkan di dalam Al-Quran agar kita sholat berjamaah. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukun. Bahkan yang kedua, walaupun saat perang berkecamuk, Allah tetap perintahkan sholat berjamaah, apalagi suasana kita aman dan tentram. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersertamu sujud telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang. Lalu bersembayanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa-dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu. Jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit, dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Bahkan yang ketiga, orang buta yang tidak ada penuntun ke masjid tetap diperintahkan sholat berjamaah ke masjid jika mendengar azan. Apalagi matanya yang sehat. Ini sebagaimana sebuah kisah yang menjelaskan ada seorang buta pernah menemui Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid." Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah untuk sholat di rumah. Maka beliau pun memberikan keringanan kepadanya. Ketika orang itu beranjak pulang, beliau bertanya kembali, "Apakah engkau mendengar panggilan sholat azan?" Laki-laki itu menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Penuhilah seruan tersebut, hadiri jamaah sholat." Dalam hadis yang lain, Ibnu Maktum, ia buta matanya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, di Madinah banyak sekali tanaman dan binatang buas." Nabi bersabda, "Apakah kamu mendengar seruan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah?" Jika iya, penuhilah seruan azan tersebut. Yang keempat, wajib sholat berjamaah di masjid jika mendengar azan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mendengar azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur." Yang kelima, Rasulullah memberikan ancaman kepada laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid dengan membakar rumah mereka, di mana beliau pernah berkata, sholat yang dirasakan paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang sehingga sholat didirikan. Kemudian kusuruh seseorang mengimami manusia. Lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar mendatangi suatu kaum yang tidak menghadiri sholat. Lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Ibnu Muzir rahimahullah berkata, keinginan beliau membakar rumah orang yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid merupakan dalil yang sangat jelas akan wajib ainnya sholat berjamaah di masjid. Yang keenam, tidak sholat berjamaah di masjid dianggap munafik oleh para sahabat. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, menurut pendapat kami para sahabat, tidaklah seorang itu tidak hadir sholat jamaah melainkan dia seorang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Sungguh dahulu seseorang dari kami harus dipapa di antara dua orang hingga diberdirikannya saf barisan sholat yang ada. Yang ketujuh, sholat berjamaah mendapat pahala lebih banyak. Dalam satu riwayat, 27 kali lebih banyak katanya. Dan Rasulullah bersabda sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Yang kedelapan, keutamaan sholat berjamaah itu banyak sekali. Seperti yang Rasulullah sampaikan, barang siapa yang sholat isya berjamaah, pahalanya seperti sholat setengah malam. Barang siapa sholat isya dan subuh dengan berjamaah, pahalanya seperti sholat semalam penuh. Yang kesembilan,
Tidak sholat berjamaah akan dikuasai oleh setan. Rasulullah bersabda, tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian, yang jauh dari. Yang ke-10, karena amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika baik, maka seluruh amal baik, dan begitu pula sebaliknya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat adalah sholatnya. Allah berfirman kepada para malaikatnya, periksalah sholat hambaku, sempurnakah atau justru kurang? Sekiranya sempurna, maka akan dituliskan baginya dengan sempurna. Dan jika terdapat kekurangan, maka Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah? Jikalau terdapat sholat sunnahnya, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada sholat wajib hambaku itu dengan sholat sunnahnya. Muhammad